Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita akan selalu membahas update yang terbaik dan yang termaju sesuai dengan kemampuan saya, tidak semangat. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang maling Indonesia. Jadi masalah sosial ya, jadi sosial umum dan sangat sensitif dan sangat menyinggung sekali. Kok tersinggung? Emang ada maling? Ada. Yang di atas maksudnya pejabat. Pejabat kita otaknya ini ya, takwa ya. Geletak duit kita, geletak duit diambil. Geletak setelah digawa. Oke guys, pembahasan kali ini tentang sosial kita ya, di kehidupan sosial kita. Tidak bisa dipercaya, yang punya tetangga, yang punya rumah kosong, yang punya rumah sempit, yang punya rumah luas, pasti ada malingnya, pasti. Makanya diperlukan CCTV, diperlukan pagar ya, benteng, agar tidak dimaling ya. Rampok, copet, maling itu ada semua di Indonesia. Penculik juga ada. Makanya bagaimana untuk menindaklanjuti kehidupan agar CCTV selalu pasang. Kalau ada uang pasang, selalu pasang terus CCTV. Nah kan, terus yang kedua adalah ini sosial. Jadi rasa hati iman. Jadi kalau manusia punya iman tidak akan nyolong. Tapi ternyata salah ya. Yang punya iman juga bisa nyolong ya. Jadi gimana ya, caranya gampang. Kita selalu membicarakan keburukan-keburukan malingnya, jadi agar orang lebih waspada, agar yang dicolong harus cerita bahwa ini hilang-hilang, harus waspada ya. Terus tetangga juga harus ikut memantau gitu kan. Kalau ada yang kecolongan kita laporkan gitu, atau kita awas-awasi. Yang paling banyak di Jakarta ya. Makanya orang-orang Cina itu pinter ya, rumahnya dirapetin, dipagar besi, ditinggi-tinggiin ya kan, biar nggak kemalingan, karena mereka sendiri udah paham maling selalu ada. Nah, orang Indonesia kan punya orang sifat otak baik ya, jadi lah nanti juga ngebalik lah, paling seberapa gitu. Ternyata di luar dugaan ya, maling itu banyak sekali. Dari maling korupsi, maling negara, maling suara, maling kotak amal, maling rumah kosong, maling TV, maling HP. Jadi banyak faktor yang mendasari ya, karena pendesak, karena keinginan, karena judul, karena lapar ya. Jadi saya punya solusinya. Kalau lapar kita lebih baik mulung, nyari makan, atau kita meminta makanan. Jangan malu ya, meskipun jadi ocehan ya. Yang namanya orang meminta makan nggak apa-apa, nggak masalah. Minta makan dong itu kan boleh ya, tapi nggak boleh tiap hari. Jadi omongan ada aslinya. Oke guys, bagi yang mungkin kesulitan di rumah atau lebih baik minta makan, saya juga pernah minta makan waktu susah nggak bisa jualan. Saya minta makan sama tetangga, nggak masalah ya, paling 1 kali 2 kali jadi omong tetangga nggak masalah. Yang jadi omong tetangga nggak masalah. Kita sebagai hak manusia juga berhak meminta pertolongan kepada orang ya. Kalau kita sudah lepas, nggak mungkin kita akan meminta makan terus. Yang membenci orang minta makan itu berarti dia suatu saat tidak perlu pertolongannya. Jadi setiap orang itu akan ditolong ya, nggak mungkin nggak ditolong, pasti sosial. Jadi kebanyakan orang kalau kita meminta makan terus kepada tangga gitu kan, malu atau jadi omongan, nggak masalah, jangan hiraukan 1 kali 2 kali. Yang ngomongnya juga salah sebenarnya, biarkan saja minta makan. Jadi kalau ada orang minta makan kasih saja, kecuali nggak ada, kecuali ya nggak ada ya, kecuali emang pas-pasan gitu kan. Jadi pembahasan kali ini sebenarnya saya mau menyinggung masalah saat ini ya, right now. Masalah korupsi ya. Ternyata korupsi di zaman era Jokowi bener-bener banyak ya, yang kita kenal, yang kita pahami, yang kita tahu di media, ternyata lebih buruk perbuatannya ya. Masalah kuota haji ya, kuota haji dikorupsi oleh Menteri Agama ya. Jadi bener-bener parah ya, menyeret Ustadz kondang yang hanya berbisnis biasa-biasa aja tapi terseret ya, karena maling itu lebih pinter bahasanya. Maling itu lebih pinter daripada ustadz ya kan. Ustadz saja bisa dikadalin ya,
yang ngerti pola pikirnya kan ada sebab ada akibat ya kan, dia pasti mengerti Ustaz. Tepat sih masih dikadalin. Yang jadi aneh adalah pemerintahan era Jokowi ini, yang kita kenal, yang kita pilih, yang kita pantau, yang kita liput di media, ternyata melakukan banyak korupsi ya. Korupsi artinya kita mengenal mereka dari nol. Jadi mereka itu dipilih dari presiden, diamanain, digaji. Gaji nggak, bukan gaji ecek-ecek ya, gaji bukan honorer 400.000 2 bulan. Enggak, mereka itu sehari dapat duit, seminggu dapat duit, setahun dapat duit, pasti nggak mungkin karena tunjangan. Nah, yang lebih nggak masuk akal, mereka berani mengambil uang negara ya. Artinya kalau uang negara diambil, kerugiannya akan terjadi pada masyarakat. Jadi aturan masyarakat tersampaikan, aturan masyarakat terjalan, jadi mandek semua, jadi semua terhambat. Jadi kerugiannya yang masyarakat kecil, tapi yang untung jadi pejabat-pejabat tinggi yang dipilih, yang dapat amanah, yang dapat keberuntungan. Kebanyakan orang kan hidup susah, tapi jadi menteri kan enak hidupnya, dijamin dipakai pekerjaan, nggak sulit, nggak terlalu diinjak-injak sama bos. Jadi yang saya hitung ya, beberapa dari negara Indonesia yang ini sangat maling sekali ya, dari kecil sampai bawah, dari ya atasan sampai dari bawahan ya, bener-bener ya. Dari Tom Tom Lembong ya, Tom Lembong juga terkena kasus gula ya. Aduh, gula impor, bodoh. Orang yang paling bodoh adalah eh, tinggal di Indonesia, impor gula. Logika, gula itu terbesar di Indonesia. Malah impor. Jadi terseret KPK, udah gampang terendusnya. Ini Tom Lembong terkena kasus, jadi Menteri Perdagangan, dia kasus impor gula ya. Apaan gula? Di Indonesia aja gula, impor gula. Sama aja Indonesia impor garam. Nggak ngotak. Tempatnya garam malah impor garam. Jadi mau beli garam, ada orang jualan garam, kita beli garam, paling kita juga produksi garam, kan somplak. Ada begitu guys. Jadi Tom Lembong ternyata tidak terlibat, tidak mengambil keuntungan, artinya dia hanya menjalankan perintah presiden. Perintah presiden, yang mendapat keuntungan itu adalah para pejabatnya ya. Jadi kasusnya dihentikan karena tidak berdasar alasannya. Jadi tidak, karena merembet kemana-mana ya. Jadi bener-bener parah ya. Jadi kerugiannya diambil kembali ke negara. Yang rusak pasar adalah para pedagang kecil ya. Jadi gula, aturan harga murah jadi dinaikkan terus. Terus Nadiem Makarin ini pengusaha loh, pengusaha yang punya Gojek loh. Dia punya yang bikin Gojek, Menteri Pendidikan malah ini ya, korupsi laptop diganda-gandakan, dibagi-bagikan. Ternyata laptop murah, 36 juta. Laptop apa itu? Laptop mobil. Bener-bener ya, aduh, bener-bener maling ya. Padahal ngapain korupsi, ya udah kaya namanya, kalau di atas kadang lupa ya. Yang kedua, Yakut Kolil, kuota haji ya. Jadi negara udah meminta kuota tambahan, malah kuota tambahannya dijual-jualin. Aduh ya Allah, ini yang paling menyerut ini nih, Yakut Kolil nih, Menteri Agama loh, beriman dan sebenarnya dia untuk membantu orang-orang beribadah ya, bukannya dia mengambil keuntungan. Ibadah itu gratis sebenarnya, sumbernya gratis sebenarnya, semampunya. Cuman kan ini kan jarak jauh, harus naik pesawat, jadi harus bayar pesawatnya kan gitu. Puasa gratis, bayar zakat ya gratis, duit kita. Sholat gratis, ini diduitin. Gimana kalau sholat disuruh bayar gitu? Yang paling viral adalah PT Pertamina ya, korupsi triliunan ya. Aduh, ladangnya minyak mulai dikorupsi, buat apa coba? Untuk memperkaya diri. Jadi bener-bener sesuai dengan saya bahas ya, maling Indonesia itu banyak ya. Riza Khalid ya, jadi tersangkanya adalah Riza Khalid dan keluarganya. Dia benar-benar konglomerat karena eh, memonopolisasi Pertamina ya. Jadi makanya sebenarnya minyak kita itu sebenarnya murah, cuman karena kasus korupsi jadi ditutup-tutupin biar mahal lagi. Makanya saya paling sensitif pada bensin ya. Kalau bensin naik,
semua masyarakat terlibat ya, karena tidak mau, karena dampaknya sangat besar. Oke guys, untuk waspada ya, negara kita kebanyakan malingnya. Jadi untuk dipahami, jadi jika kalian menyalakan maling motor, maling sendal, ada yang lebih besar lagi. Maling negara, maling kebijakan.